Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranya Lazmi dengan NIM 102012330463. Saya berasal dari TI 4712. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Design of Radiation Therapy Problem. Nah, untuk study case Design of Radiation Therapy, yaitu Eh, in Indonesia, Mary baru saja didiagnosis menderita kanker pada stadium lanjut. Secara spesifik, ia memiliki tumor ganas besar di area kandung kemih. Seluruh lesi kandung kemih, Mary akan menerima perawatan medis tercanggih yang tersedia untuk memberinya peluang bertahan hidup. Perawat ini akan mencakup terapi radiasi ekstensif. Terus terapi radiasi melibatkan pengguna mesin perawat sinar eksternal untuk mengalirkan radiasi pengion melalui tubuh pasien yang merusak sel kanker dan sel sehat. Setiap sinar memberikan lebih banyak radiasi ke jaringan di dekat titik masuk daripada jaringan di dekat titik keluar. Hamburan juga menyebabkan sebagian radiasi masuk ke jaringan di luar jalur langsung sinar. Karena sel tumor biasanya tersebar secara mikroskopis di antara sel sehat, dosis radiasi di seluruh wilayah tumor harus cukup besar untuk membunuh sel ganas yang sedikit lebih radiosensitif, tetapi cukup lebih untuk menyelamatkan sel sehat. Nah, tujuan tujuan dari desain ini adalah untuk memilih kombinasi sinar yang akan digunakan dan intensitas masing-masing sinar untuk menghasilkan distribusi dosis terbaik. Setelah desain perawatan dikembangkan oleh perawat, perawat tersebut diberikan dalam beberapa tahap yang berlangsung selama beberapa minggu. Terus untuk mengilustrasikan bagaimana teknik variabel buatan menangani kendala fungsi dalam bentuk lebih besar sama dengan, kami akan menggunakan model rancangan terapi radiasi Mary. Nah, untuk data desain terapi radiasi Mary adalah yang pertama itu ada daerah, yaitu yang pertama healthy anatomy, critical tissues, tumor region, and center of tumor. Nah, fraction of entry dose absorbed by area atau average-nya itu ada BIM 1 dan BIM 2 atau eh, terus di healthy anatomy BIM satunya 0,4, terus BIM 2 di healthy anatomy 0,5. Reaction on total average dosage kilogramsnya itu di minimal. Nah, kalau critical thesis, reactionnya di kecil sama dengan 7. Terus tumor region sama dengan 6. Terus center of tumor reaction on total average dosage-nya itu lebih dari sama dengan 6. Terus kita akan nyari data dari tabel. Kan kita udah menentukan data dari tabel tadi. Nah, kemudian dapat langsung kita gunakan untuk merumuskan pemodelan pemrograman. Nah, untuk X1-nya kan tadi tuh kita membahas tentang dosis. Nah, dosisnya itu eh, yang X1 dosis pada titik masuk sinar dalam 1 kilo rad. Terus yang X2-nya itu dosis pada titik masuk sinar yang kedua dalam kilorad juga. Nah, untuk ini kan untuk soal itu kita akan meminimalkan Z-nya kan. Berarti itu tuh karena meminimalkan Z, jadi kita minimal Z sama dengan 0,4 X1 dari 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 healthy anatomy 0,4 X1 sama di healthy anatomy BIM-nya itu 0,5 X2. Dengan pembatas-pembatasnya itu kan tadi ada 0,3 X1
di critical tissue itu yang BIM-nya itu. Terus 0,1 X2 lebih sama kecil dari sama dengan 7. Terus yang yang tumor regionnya itu ada di 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6. Nah, untuk yang center of tumornya 0,6 ditambah 0,4 eh, lebih dari sama dengan 6. Itu pembatas-pembatasnya. Terus X1 dan X2-nya lebih dari sama dengan 0. Untuk standar dari soal tadi itu, kan kita meminimalkan Z kan. Jadi kan harus kita bikin minimalnya dulu, atau enggak kita akan salah selanjutnya kita nggak tahu ini akan diminimalkan atau dimaksimalkan gitu. Tapi untuk soal kali ini kita meminimalkan. Nah, kan udah dapat tuh tadi X1, X2 sama X3-nya, X1, X2-nya. Tapi apa sih namanya? Pem- apa sih? Pokoknya variabel kita tuh ada 4. Jadi kan karena ada 4, kita bakal nambahin variabel-variabelnya biar supaya dia ada sama dengan. Kan untuk sama dengan yang X, misalnya kalau misalnya kecil sama dengan itu tuh kecil dari sama dengan bla bla bla, pasti kita akan menambahkan. Kalau misalnya besar dari sama dengan bla bla bla, itu pasti kita akan mengurangkan. Nah, untuk yang pembatas yang pertama tadi kan katanya tadi ini nih kecil, yang ini kecil sama dengan kecil dari sama dengan 7. Nah, karena kecil dari sama dengan 7, kita akan menambahkan dengan X3 variabel tambahan yaitu X3 biar dia bisa menjadi sama dengan 7. Nah, untuk yang pembatas keduanya kan udah langsung sama dengan, jadi kita nggak perlu nambahin variabel tambahan lagi gitu. Terus yang pembatas yang ketiga itu kan di sini tuh katanya lebih besar sama dengan 6. Nah, karena lebih besar dari sama dengan 6 berarti kita kurangkan dengan variabel tambahan. Itu dikurang dengan X4 biar dia menjadi sama dengan 6. Untuk X1, X2, X3, X4-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini sama menambahkan variabel baru seperti yang di ini kan di pembatas kedua itu belum ada variabel ya. Dan jadi kita tambahin variabel gitu. Nah, untuk Z untuk soalnya itu tuh tentang meminimalkan Z di mana 0,4 X1 tambah 0,5 X2 ditambah variabel-variabel tambahannya itu 0 X3 ditambah 0 X4 terus ditambah M dikali X5 tambah M X6. Nah, pembatasnya yaitu tadi sama aja, kecuali di eh, pembatas kedua itu kita tambah dengan X5 dan pembatas ketiga ditambah X6. Nah, variabel tambahannya lagi itu X1, X2, X3, X4, X5, X6-nya lebih sama dengan 0. Nah, untuk mencari tabel sendiri, itu tuh sama dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu dengan menentukan daerah tengahnya ini. Untuk X6-nya ini kan kita tuh sebenarnya mencari rasionya dulu. Misalnya rasionya paling kecil itu nanti yang bakal jadi titik acuan kita. Karena aduh, maaf. Nah, karena di sini titik acuannya 0,6, jadi 0,6 ini bakal kita jadikan satu, dan yang di atas yang X3 dan X5-nya bakal kita jadikan 0, 0 dan 0. Nah, tuh. Nah, untuk ini kan tadi syarat di C bar itu tuh harus minus ya. Nah, kalau di sini nih syarat C bar, nah syarat C bar tuh kan harus minus. Karena tadi udah di ini 0,4 sampai 1,1 M, berarti syarat yang selanjutnya itu kalau di materi ini kita akan menol 0, komakan dia gitu.
Nah, untuk yang ini nih sama juga kita cari rasionya paling kecil, terus menjadi titik acuannya yaitu 0,81. Nanti kita bakal ubah menjadi 1 dan di X3 dan X1-nya bakal diubah menjadi 0. Nah, seperti ini hasil dari OBE-nya, hasil dari OBE-kannya. Nah, ini misalnya kayak OBE dari sini dulu deh. Kan 0,6 berarti eh, minus 0,6 dikali minus 1/0,6 dikali 0,6. Berarti itu tuh minus B minus B minus 1/B3 sama dengan minus 1/0,6 kali 0,6. Terus yang untuk X5-nya itu tuh kan berarti eh, biar dia dapat 0 itu tuh kita B2 sama dengan 0,5 minus 0,5 dikali B3 ditambah B2 biar dia menjadi 0 nantinya. Kalau X3 juga sama itu tuh minus minus 0,3 dikali B3 ditambah B1 gitu. B1-nya baris pertamanya gitu. Terus untuk yang ini juga sama di OBE kan dulu. Jadi titik acuannya itu kita jadikan 1 dan atas bawahnya kita jadikan 0. Nah, untuk ini hasil dari peng-OBE-kannya dan dapat kita simpulkan X1-nya yaitu 12. Ini 12. Terus X2-nya yaitu nggak ada 0 dan Z-nya kita dapatkan 4,8. Aduh. Untuk kesimpulannya dapat kita simpulkan dosis pada titik masuk unsur untuk sinar satu adalah 12 kilorad dan dosis pada titik masuk untuk sinar yang kedua adalah 0 kilorad. Eh, jadi dosis masuk yang diserap oleh anatomi sehat adalah 4,8 kilorad. Gitu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari aku. Mungkin kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.